Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Puji syukur dan senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang kita rasakan hingga saat ini, dan juga salawat serta salam tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga, sahabat, dan umat hingga akhir zaman. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan teman-teman sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sesuai undangan yang disampaikan oleh pengurus RW 32 bekerja sama dengan pengurus DKM Masjid Al-Amin, pada pagi hari ini, insya Allah 7 Mei 2023 kita akan melaksanakan acara halal bihalal warga RW 32 atau jamaah Masjid Al-Amin dalam rangka Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1444 Hijriah sebagai rangkaian dari agenda Ramadan 1444 Hijriah. Adapun susunan acara yang akan kita jalani yaitu pertama dimulai dengan pembukaan, kemudian kedua pembacaan ayat suci Al-Quran, yang ketiga sambutan dari Ketua Umum Dewan Pengurus DKM Masjid Al-Amin, dan yang selanjutnya sambutan dari Ketua RW 32 Bojongkulur. Berikutnya ceramah yang akan disampaikan oleh Ustadz Fakih Hamdani LC, dan terakhir doa dan penutup. Kemudian dilanjutkan dengan bersalaman-salaman. Baiklah, pembukaan acara sudah disampaikan. Berikutnya mari kita dengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran. Kita persilahkan kepada Ananda Muhammad Hanif Ramadan, putra dari Bapak Adi Sofyan, untuk membacakan Al-Quran. Dalam hal ini akan dibacakan Al-Quran Surat Al-Imran ayat 102 sampai 105. Pada Ananda Hanif dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Amma ba'du. Yang kami hormati Pembina Masjid Al-Amin Bapak Jabar Sidik, alhamdulillah ada di tengah kita, dan juga yang saya hormati Ketua Yayasan Masjid Al-Amin Bapak Aris Ahmad Rizadi, yang saya hormati pengurus RW 32
Bapak Suwarno yang pada pagi hari ini beliau tidak bisa hadir di tengah-tengah kita dan akan digantikan nanti untuk sambutan berikutnya oleh Pak Edi selaku Sekretaris RW 32 dan juga kepada jajaran pengurus RW 32 yang hadir pada pagi hari ini kami ucapkan juga banyak terima kasih telah hadir. Dan yang kami muliakan Ustadz Fakih Hamdani LC yang sudah ada di tengah-tengah kita, mudah-mudahan akan mengisi tausiahnya kita pada pagi hari ini. Dan tak lupa kepada para jamaah dan juga warga RW 32 yang telah hadir di pagi hari ini, kami ucapkan banyak terima kasih, kami hormati, kami cintai, dan kami banggakan. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan begitu banyak kenikmatan kepada kita sekalian, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat. Alhamdulillah kita pada pagi hari ini kita dapat melaksanakan ibadah sholat subuh berjamaah dan juga kita lanjutkan dengan acara halal bihalal yang merupakan penutup rangkaian kegiatan di bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan kehadiran Bapak Ibu sekalian di pagi hari ini mendapatkan rahmat dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tentunya kita berharap kita termasuk umat-umatnya yang selalu bersyukur terhadap nikmatnya Allah. Allah berfirman, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Barang siapa kita selalu bersyukur terhadap nikmatnya Allah, insya Allah akan tambah nikmat-nikmatnya kita. Dan apabila kita kufur akan nikmatnya Allah, maka Allah ancam kita dengan siksa yang sangat pedih. Nauzubillah min dzalik. Selawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta para sahabat, keluarga dan pengikutnya hingga akhir zaman. Dan kita berharap kita termasuk umat-umatnya yang selalu senantiasa istiqomah menjalankan sunnah-sunnah Rasulullah, dan kita juga berharap di yaumil akhir kita akan mendapat syafaat dari Rasulullah SAW. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada pagi hari ini kita bersyukur sekali lagi kepada Allah. Kita telah melaksanakan seluruh rangkaian kegiatan kita di bulan suci Ramadan. Kita tingkatkan semua aktivitas dan amal ibadah kita di bulan suci Ramadan, di mana saum kita yang telah kita lalui selama 30 hari tidak cukup hanya sekedar menahan haus dan lapar dan juga berhubungan dengan suami istri siang hari, tapi kita tingkatkan juga seluruh panca indera kita berpuasa agar tidak hanya termasuk kita orang-orang yang hanya menahan haus dan lapar saja. Dan begitu juga dengan sholat kita tingkatkan, kita tidak hanya berjamaah di masjid, tapi kita tingkatkan, kita tambahkan dengan sholat-sholat sunnah maupun sholat qiyamul lail, yaitu sholat tarawih dan sholat malam kita perbanyak. Dan juga tilawah kita yang biasanya kita membaca Al-Quran satu hari mungkin satu lembar, dan kita berusaha di bulan Ramadan kita tingkatkan minimal 1 juz sehingga di akhir Ramadan kita dapat menghatamkan Al-Quran kita minimal 1 kali khatam, atau mungkin ada yang lebih 2-3 kali atau sampai dengan 4 kali dan berikutnya. Begitu juga dengan amal ibadah sedekah kita, zakat kita perbanyak di bulan suci Ramadan. Dan inilah satu bukti bahwa amalan kita tingkatkan di bulan suci Ramadan, dan kita berharap amal ibadah yang telah kita lakukan dan kita tingkatkan itu Allah terima, dan kita termasuk orang-orang yang dijanjikan oleh Allah, yaitu di Al-Quran surat Al-Baqarah 183, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, menjadi orang-orang yang tetap bertakwa. Itulah tujuan daripada berpuasa kita. Mudah-mudahan kita termasuk menjadi umatnya yang mendapat gelar al-muttaqin, yaitu orang-orang yang bertakwa. Dan selanjutnya adalah setelah kita melaksanakan ibadah Ramadan itu, kita pun berharap kepada Allah akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, man shoma Ramadhana atau man qoma Ramadhana
imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Jadi kita berharap setelah kita tadi mendapat gelar al-muttaqin, dan kita juga berharap mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari ini kita melaksanakan kegiatan halal bihalal yang merupakan penutup kegiatan kita Ramadan di tahun 1444 Hijriah ini, di mana halal bihalal adalah tradisi yang ada di Indonesia yang merupakan kegiatan yang telah dilakukan oleh para ulama pencetus kita yang mengadakan acara halal bihalal seperti ini, yang bertujuan adalah untuk bersilaturahim, di mana kebiasaan umat muslim di Indonesia ketika di akhir Ramadan mereka pulang kampung atau mudik, maka ketika di bulan Syawal mereka baru kembali ke tempat usahanya atau ke tempat asalnya. Maka momen inilah yang kita lakukan, ya, atau yang biasa dilakukan oleh ulama kita sebelumnya, yaitu dengan mengadakan acara halal bihalal yang bertujuan adalah untuk saling memaafkan di antara sesama umat muslim. Sebagaimana tadi saya sampaikan di awal adalah kita telah melaksanakan hablum minallah, yaitu melaksanakan seluruh kegiatan amal ibadah Ramadan, dan hablum minannas kita lakukan yaitu dengan acara halal bihalal. Dan pada pagi hari ini kita laksanakan di tanggal 7 Mei 2023 yang merupakan rangkaian penutup daripada seluruh kegiatan Ramadan kita di 1444 Hijriah. Dari kegiatan kita itu sebanyak kurang lebih 14 kegiatan, dan penutup kita diawali dengan acara tahlil dan diakhiri dengan halal bihalal. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di awal bulan Syawal kemarin kita coba membuat angket dari kegiatan-kegiatan yang telah kita lakukan di bulan Ramadan. Ada kurang lebih angket itu isinya 25 kegiatan, ada 25 isian yang perlu diisi oleh para jemaah sekalian. Setelah kita share dari beberapa kegiatan tersebut, ada evaluasi yang perlu kita tingkatkan di pengurus Masjid Al-Amin. Ya, pada prinsipnya secara keseluruhan para jemaah antusias dan juga menyatakan bahwa kegiatan tersebut perlu dipertahankan dan juga perlu ditingkatkan. Tapi secara garis besarnya ada beberapa evaluasi. Yang pertama adalah dari sisi penceramah, baik itu acara tahlil maupun juga kegiatan ceramah tarawih. Diharapkan dari isian tersebut ada bervariasi dari ustadz-ustadznya dan juga materinya atau tema-temanya yang keseharian yang ada di tengah-tengah kita bisa diisi oleh ustadz kita sebagai tema harian. Dan juga untuk kegiatan pesantren kita ada 3, pesantren anak-anak, pesantren remaja, dan juga daurah ibu-ibu. Untuk yang pesantren anak-anak, dari isian tersebut ada masukan beberapa. Yang pertama adalah kepanitiaan dari pesantren anak-anak selama ini memang dimotori oleh ibu-ibu, ya. Jadi harapan dari jamaah dan juga keluarga ada regenerasi untuk kepanitiaan tersebut digawangi oleh para remaja kita atau remaja putri kita untuk melanjutkan kepanitiaan yang biasa dilakukan oleh ibu-ibu, ya. Kalau saya lihat kemarin itu sudah dimulai oleh ibu-ibu kita dengan mentor-mentor dari remaja-remaja, dan kemungkinan tahun depan kita coba evaluasi lagi kalau memang perlu kepanitiaan dari remaja putrinya. Dan begitu juga untuk pesantren remaja di remaja yang ikhwan. Selama ini memang pesantren ini selalu dimotori oleh bapak-bapak, dan 2 tahun terakhir kita coba lepas oleh para remaja, dan ini masukan daripada para jamaah juga. Masih banyaknya kurang aktif dari remaja kita dan persiapan dalam melaksanakan pesantren remaja.
Memang kita akui masih ada kekurangan di sana sini dalam regenerasi kita, terutama untuk remaja kita. Karena remaja kita pada saat ini adalah masih masa kuliah atau juga yang sudah selesai masih ada yang bekerja, sehingga waktu mereka untuk ke masjid masih saya lihat masih kurang ya. Mudah-mudahan ke depan masih ada remaja-remaja kita yang masih meluangkan waktunya untuk mengisi acara atau kegiatan di Masjid Al-Amin. Selanjutnya, daurah ibu-ibu juga cukup baik, dan di dalam evaluasi tersebut diharapkan pematerinya juga lebih bervariasi, tidak hanya yang biasa mengisi di kajian mingguan. Selanjutnya, untuk kebersihan Masjid Al-Amin, untuk kerjaan Masjid Al-Amin juga diharapkan dari syair tersebut untuk menambahkan terutama di toilet ibu-ibu perlu adanya tisu atau bak sampah dan juga pewangi. Begitu juga dengan di toiletnya bapak-bapak perlu adanya pewangi juga atau sabun dan juga karbon di tempat toilet. Nah, itu dari masukan dari para jamaah kita. Semoga di sini ada Pak A yang bisa melanjutkan evaluasi kebersihan dari Masjid Al-Amin. Dan di akhir Ramadan kita ada Qiyamul Lail ya. Dari masukan daripada para jamaah juga mengharapkan terutama untuk yang shop ibu-ibu. Memang shop ibu-ibu kita masih memberikan shopnya ini hanya 2 shop ya, karena memang keadaan masjid kita yang masih terbatas. Maka shop yang ada di ibu-ibu baru kita batasi 2 shop dan selebihnya bisa di belakang ya. Nah, ini harapan dari ibu-ibu bisa menambah shopnya. Nanti kita coba pikirkan di tahun depan apakah shop ibu-ibu bisa kita berikan 1 shop ke depan. Nah, itulah beberapa evaluasi kegiatan yang ada di Masjid Al-Amin. Mudah-mudahan evaluasi ini bisa menjadi menambah semangat kita untuk kegiatan-kegiatan selanjutnya di Masjid Al-Amin. Dan Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, pada pagi hari ini di dalam kita melaksanakan halal bihalal bekerja sama dengan RW 32 yang kita akan adakan pada pagi hari ini, dan insya Allah nanti akan ada sambutan lanjutan dari pengurus RW 32. Selanjutnya adalah kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ustadz yang telah hadir untuk memberikan tausiahnya dalam acara halal bihalal ini, dan akan memberikan tema kepada kita merawat keimanan diri dan keluarga pasca Ramadan. Sekali lagi kami ucapkan banyak terima kasih kepada pengurus dan juga panitia Ramadan 1444 Hijriah yang telah melaksanakan seluruh kegiatannya, dan tentunya kami selaku ketua umum dan juga pengurus mengucapkan banyak terima kasih. Semoga ibadah Bapak Ibu sekalian diterima Allah Subhanahu wa taala, dan hanya Allah yang bisa membalas kebaikan Bapak Ibu sekalian. Dan terakhir, kami juga nanti setelah acara kita di acara halal bihalal ini ada konsumsi yang telah disiapkan oleh ibu-ibu kita. Jadi saya berharap setelah acara kita bersalam-salaman dan tidak pulang terlebih dahulu, kita bersantap sarapan pagi yang sudah disiapkan oleh ibu-ibu kita. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi mohon maaf atas segala kekurangan. Saya mewakili pengurus mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbalallahu ya karim minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Disokan yang telah memberikan sambutannya. Selanjutnya kita lanjutkan dengan sambutan dari perwakilan Ketua RW 32 kepada Bapak Edi selaku Sekretaris RW 32 untuk memberikan sambutan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin
wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Ustaz Fakih Hamdani SC, yang saya hormati Ketua DKM Masjid Al-Amin beserta jajarannya, yang saya hormati Ketua Yayasan Al-Amin beserta jajarannya, dan tokoh masyarakat, tokoh agama, Ketua RT, Ketua RW, Ketua RT 1 sampai 9 RW 32 serta Bapak Ibu sekalian yang hadir pada pagi hari ini yang saya hormati dan saya mengatakan syukur alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa bertatap muka bersilaturahmi. Sebelum itu mari kita sama-sama mengucapkan puji syukur kepada Allah SWT bahwasanya pada pagi hari ini kita telah diberi banyak kenikmatan, terutama nikmat iman, nikmat sehat dan nikmat Islam. Maka Bapak Ibu sekalian bisa hadir dalam acara halal bihalal ini yang diselenggarakan pengurus RW dengan kerjasama dengan pengurus Masjid Al-Amin. Dan tidak lupa juga sholawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, serta keluarga, sahabat serta umatnya sampai akhir zaman. Bapak-bapak Ibu sekalian yang saya hormati, saya sebelum memberikan sambutannya, saya akan pesan dari Bapak Ketua RW bahwasanya beliau mohon maaf karena tidak bisa hadir di tengah-tengah kita dan beliau masih berada di luar kota. Izinkanlah saya untuk menyampaikan sambutan ini. Pertama mungkin saya mengucapkan terima kasih kepada pengurus Masjid Al-Amin yang mana telah bekerjasama dengan pengurus RW mengadakan acara halal bihalal. Mudah-mudahan ini semua bisa kita rasakan apa manfaat dari halal bihalal ini. Yang kedua, kita juga terima kasih juga kepada Bapak Ibu sekalian yang mana telah menyempatkan waktunya untuk hadir di tempat ini dalam rangka halal bihalal, yang mana memang itu selalu digunakan di dalam kita bersosialisasi atau hidup di dalam lingkungan suatu masyarakatan, perlu adanya kita saling memaafkan. Karena selama ini mungkin dalam waktu 1 tahun kita dalam saling berhubungan, interaksi, kita mungkin ada salah dan tindak laku yang salah dan ucapan yang tidak enak didengar di dalam masyarakat, kita perlu memohon maaf atau saling memaafkan. Yang selanjutnya kita juga terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang telah membantu atau panitia penyelenggara halal bihalal ini yang telah supaya menyiapkan untuk pelaksanaan halal bihalal ini. Mudah-mudahan kegiatan-kegiatan ini dan tenaga yang telah dicurahkan untuk kegiatan ini mudah-mudahan menjadi amal ibadah Bapak Ibu sekalian dan menjadi catatan untuk Allah SWT. Dan selanjutnya mungkin saya hanya ini yang kita bisa sampaikan. Mudah-mudahan kedepannya kita bisa menjalin atau kita bisa kerjasama yang lebih jauh lagi, dan mungkin juga dengan kegiatan yang lain antara pengurus masjid dengan pengurus RW di lingkungan RW 32. Saya itu saja. Mohon maaf apabila ada kata dan tutur kata yang kurang berkenan, kita mohon maaf. Dan apabila itu hidayah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Pak Edi yang telah memberikan sambutannya. Selanjutnya mari sama-sama kita dengarkan tausiah atau ceramah dengan tema hikmah halal bihalal
yang akan disampaikan oleh Ustadz Fakih Hamdani LC. Beliau dari pesantren Kafilah Jakarta Timur. Mungkin barangkali dari Ustadz dapat memperkenalkan diri dan juga kami mohon berkenan kiranya Ustadz nanti di akhir ceramah dapat sekaligus memimpin doa. Mari kita persiapkan diri dan kami persilakan kepada Ustadz Fakih Hamdani LC untuk memulai ceramahnya. Kepada Ustadz Fakih Hamdani LC, kami persilakan. Yad'ulahu, anak yang soleh yang senantiasa mendoakan kedua orang tuanya. Nah, maka ini kemudian sesuatu hal yang penting, bagaimana kita bisa menjaga keimanan diri kita dan juga keluarga kita. Wabil khusus bapak-bapak yang ada di sini, bapak-bapak semuanya, kita sebagai seorang kepala rumah tangga. Nah, koda kapal bahtera rumah tangga ada di bapak-bapak sekalian. Kalau kita mengarahkan kepada kebaikan, maka insya Allah satu keluarga kita akan menuju keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan apabila hal tersebut sampai hingga akhir hayat kita, kelak suatu saat nanti kita bisa dikumpulkan dengan keluarga kita di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mau berkumpul dengan keluarga di surga, Pak? Sudah siap? Nah, ini pertanyaan. Dalam salah satu ayat disebutkan walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biiman alhaqna bihim dzurriyyatahum wa ma alatnahum min 'amalin min syai' kullu imrin bima kasaba rahin. Dan orang-orang yang beriman walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum, dan diikuti keimanan para bapak-bapak tersebut oleh anak dan cucunya, diikuti dalam satu syaratnya, keimanan. Anak cucu yang mengikuti orang tuanya yang telah wafat dalam keimanan, maka kelak di akhirat nanti akan disusulkan, akan dipersatukan, akan ditemukan dengan para orang tuanya. Meskipun kata para ulama, nantinya ketika surga itu bertingkat-tingkat itu, misal orang tuanya berada di surga di lantai 100 misalkan, anak-anaknya karena keimanan yang seadanya hanya di lantai 20 saja, lantai 30 saja, tapi kemudian menyesuaikan dengan ayat tersebut, sesuai dengan ayat tersebut apa? Akan disatukan, akan dipertemukan dan diangkat anak-anaknya tadi ke dalam surga yang ditempati oleh surganya yang ditempati oleh bapak-bapak tersebut, ibu tersebut. Maka inilah yang kita inginkan bersama, bahwa bagaimana ketika kita meskipun telah berada di bulan Syawal, kita telah berpisah dalam bulan suci Ramadan, senantiasa kita menjaga keistiqomahan kita di dalam kebaikan dan ketaatan. Kita ajak Pak, anak kita, istri kita dalam kebaikan. Dan yang ketiga, ya sebelum terakhir, yaitu bagaimana prinsip kita merawat keimanan ini adalah senantiasa saling menasehati dan saling mengajak dalam kebaikan satu sama lainnya. Dalam bahasa lainnya yaitu kita sama-sama berdakwah. Dakwah itu mengajak kepada kebaikan itu bukan tugasnya ustaz-ustaz saja yang suka ngisi-ngisi ceramah, bukan. Bapak-bapak semuanya, ibu-ibu semuanya di sini adalah tokoh-tokoh kebaikan semuanya. Setiap ayat yang kita hafalkan, yang kita ketahui, kita ajak orang lain, kita ajak tetangga kita kepada sebuah kebaikan, maka kita mendapatkan pahala kebaikan. Dan setiap kebaikan nantinya akan berlipat ganda. Misal, ya saat ini kita ada di pertengahan bulan Syawal, kemudian kita ajak tetangga kita, ajak anak-anak kita, ayo dek, kita sama-sama puasa di 6 hari di bulan Syawal. Kita insya Allah dapat pahala pada kebaikannya. Bagaimana Rasulullah ketika itu menyampaikan, Man shoma Ramadan, barang siapa yang telah menyelesaikan puasa Ramadan, ba'am sittan min Syawal. Kemudian setelah puasa Ramadan menyambung puasa dengan 6 hari di bulan Syawal, kana kasiyam dahr, maka seperti seakan-akan seseorang telah berpuasa selama setahun penuh. Bagaimana bisa seperti itu ya? Tadi setiap kebaikan itu nilainya 10. Ya, kita semuanya berpuasa Ramadan selama berapa hari Pak? 30 hari.
Ya, anggaplah yang 29 hari kan ada, digenapkan menjadi 30 hari juga. 30 hari dikali 10 kebaikan. Jadi berapa? 300. Ditambah kita berpuasa 6 hari di bulan Syawal, pahalanya juga sama, 10 kebaikan. Cuma bedanya kalau di bulan suci Ramadan, pahalanya cuma lebih eksklusif. Hanya dirinya dan Allah Subhanahu wa taala saja. Wa ana ajzihi. Ya, dan kemudian kalau di bulan Syawal ini dilipat gandakan 10, jadi 6 dikali 10 60, 300 ditambah 60, 360 ya kurang lebih puasa pahalanya setahun. Nah, maka ini adalah kebaikan-kebaikan yang perlu kita lanjutkan tren kenaikan keimanan kita. Ya, bahwa kemudian kalau di dalam sebuah chart atau grafik gitu ya, ada sebuah keimanan kita itu naik. Biasanya kalau sudah naik mencapai titik puncaknya, dia akan turun. Nah, bagaimana kemudian kita menjaga keimanan kita ini supaya kalaupun turunnya kemudian kita jaga untuk naik kembali. Minimalnya adalah kita menjaga kebaikan-kebaikan yang ada di bulan suci Ramadan. Kalau rasanya kok mudah sekali hatam di bulan suci Ramadan, satu hari bisa baca 1 juz. Kenapa di bulan yang biasa ini kita baca 1 lembar aja kok kayaknya berat sekali? Ya, sudah 1,5 bulan. Coba kita evaluasi diri kita. Al-Quran ini masih ada di rak apa kita sudah pernah buka-buka dan sudah kita baca? Ini menjadi evaluasi bersama. Dan terakhir, Bapak Ibu sekalian yang Allah Subhanahu wa taala, prinsip kita dalam merawat keimanan yang terakhir yang keempat adalah kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk berada di dalam ketaatan dan kebaikan. Sebagaimana salah satu doa yang diajarkan yaitu adalah ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Ya musarrifal qulub sarrif qulubana ila ta'atik. Atau doa-doa dalam bahasa Indonesia juga dipersilakan. Kemudian kita sama-sama berdoa dan berharap semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga kita di dalam ketaatan dan kebaikan-kebaikan, sehingga semisal kita kemudian berbuat sebuah dosa dan kesalahan, kita harus senantiasa kembali bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena taubat kita insyaallah akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Wahai orang-orang yang beriman, gitu ya, kalaulah kita ini berbuat dosa dan kesalahan, janganlah kita merasa putus asa karena dosa dan kesalahan kita. Karena Allah Subhanahu wa taala, innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala jenis dosa dan kesalahan kita semuanya selama matahari masih terbit dari timur. Itu mungkin yang dapat kami sampaikan sebagai pengingat, sebagai reminder, sebagai evaluasi bagi kita dan juga Bapak Ibu sekalian. Semoga kemudian Allah Subhanahu wa taala sebagaimana mengumpulkan kita bersama dengan Bapak-bapak Ibu sekalian di sini, mengumpulkan kita kembali di surganya Allah Subhanahu wa taala beserta keluarga kita semua. Amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Kita doa, ya semoga kemudian dengan doa-doa ini dapat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنا نسألك بأننا نشهد أنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت
الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم إنا نسألك التقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك التقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك التقى والعفاف والغنى. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها يا رب العالمين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا، واجعل الجنة هي دارنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يرحمنا ولا يخافك فينا يا أرحم الراحمين. اللهم إنا عبادك بنو عبيدك بنو إمائك نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا
tersebut kepada orang lain itu akan terus mengalir pada orang yang menyampaikannya. Yang ketiga yaitu yang soleh, yad'ulahu. Anak yang soleh yang senantiasa mendoakan kedua orang tuanya. Nah maka itu menjadi sesuatu yang penting bagaimana kita bisa menjaga keimanan diri kita dan juga keluarga kita. Lebih khusus bapak-bapak yang ada di sini. Bapak-bapak semuanya kita sebagai seorang kepala rumah tangga. Nah, koda kapal bahtera rumah tangga ada di bapak-bapak sekalian. Kalau kita mengarahkan kepada kebaikan, maka insya Allah satu keluarga kita akan menuju keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan apabila hal tersebut sampai hingga akhir hayat kita, kelak suatu saat nanti kita bisa dikumpulkan dengan keluarga kita di surga dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mau berkumpul dengan keluarga di surga, Pak? Sudah siap? Ini berapa kali? Dalam salah satu ayat disebutkan walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biiman alhaqna bihim dzurriyyatahum wa ma alatnahum min 'amalihim min syai' kullu imrin bima kasaba rahim. Dan orang-orang yang beriman walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum yang diikuti keimanan para bapak-bapak tersebut oleh anak dan cucunya, diikuti dalam satu syaratnya, keimanan. Anak cucunya mengikuti orang tuanya yang telah wafat dalam keimanan, maka kelak di akhirat nanti akan disusulkan, akan dipersatukan, akan ditemukan dengan para orang tuanya. Meskipun kata para ulama, nantinya ketika surga itu bertingkat itu, misal orang tuanya berada di surga di lantai 100 misalkan, anak-anaknya karena keimanan yang seadanya hanya di lantai 20 saja, lantai 30 saja, tapi kemudian menyesuaikan hal ayat tersebut sesuai dengan ayat tersebut apa? Akan disatukan, akan dipertemukan dan diangkat anak-anaknya tadi ke dalam surga yang ditempati oleh surga yang ditempati oleh bapak-bapak tersebut di dunia. Maka inilah yang kita inginkan bersama, bahwa bagaimana ketika kita meskipun telah berada di bulan Syawal, kita telah berpisah dalam bulan suci Ramadan, senantiasa kita menjaga keistiqomahan kita di dalam kebaikan dan ketaatan. Kita ajak Pak anak kita, istri kita dalam kebaikan. Dan yang ketiga, sebelum terakhir yaitu bagaimana prinsip kita merawat keimanan ini adalah senantiasa saling menasehati dan saling mengajak dalam kebaikan satu sama lainnya. Dalam bahasa lain yaitu kita sama-sama berdakwah. Dakwah itu mengajak kepada kebaikan itu bukan tugasnya ustaz-ustaz saja yang seperti ceramah, bukan. Bapak-bapak semuanya, ibu-ibu semuanya di sini adalah tokoh-tokoh kebaikan semuanya. Setiap ayat yang kita hafalkan, yang kita ketahui, kita ajak orang lain, kita ajak tetangga kita kepada sebuah kebaikan, maka kita mendapatkan pahala kebaikan. Dan setiap kebaikan yang ini akan berlipat ganda. Misal, saat ini kita ada di pertengahan bulan Syawal, kemudian kita ajak tetangga kita, ajak anak-anak kita, ayo kita sama-sama puasa di 6 hari di bulan Syawal. Kita insya Allah dapat pahala oleh kebaikan. Bagaimana Rasulullah ketika itu menyampaikan? Man shoma Ramadan, barang siapa yang telah menyelesaikan puasa Ramadan itu ba'am sittan min Syawal. Kemudian setelah puasa Ramadan menyambung puasa dengan 6 hari di bulan Syawal, karena kasihan dan maka seperti seakan-akan seseorang telah berpuasa selama setahun penuh. Bagaimana bisa seperti itu ya tadi? Setiap kebaikan itu nilainya 10. Ya kita semuanya berpuasa Ramadan selama berapa hari Pak? 30 hari. Dianggaplah yang 29 hari kan ada, digunakan menjadi 30 hari juga. 30 hari dikali 10 kebaikan, jadi berapa? 300. Ditambah kita berpuasa 6 hari di bulan Syawal, pahalanya juga sama. 10 kebaikan, cuma bedanya kalau di bulan suci Ramadan, pahalanya lebih eksklusif.
mengenali dirinya dan Allah Subhanahu wa taala saja. Wa ana ajzihi. Ya, dan kemudian kalau di bulan Syawal ini dilipat gandakan 10, jadi 6 dikali 10 60, 300 ditambah 60, 360 ya kurang lebih puasa pahalanya setahun. Nah, maka ini adalah kebaikan-kebaikan yang perlu kita lanjutkan. Terakhir, kenaikan keimanan kita. Ya, maka kemudian kalau di dalam sebuah chart atau grafik gitu ya, ada sebuah keimanan kita itu naik. Biasanya kalau sudah naik mencapai titik puncaknya dia akan turun. Nah, bagaimana kemudian kita menjaga keimanan kita ini supaya kalaupun turun ya kemudian kita jaga untuk naik kembali. Minimalnya adalah kita menjaga kebaikan-kebaikan yang ada di bulan suci Ramadan. Kalau rasa-rasanya kok mudah sekali akan di bulan suci Ramadan, satu hari bisa baca 1 juz. Kenapa di bulan yang biasa ini kita baca 1 lembar itu kok kayaknya berat sekali? Ya, sudah 1,5 bulan itu kita evaluasi diri kita. Al-Quran ini masih ada di rak, apa kita sudah pernah buka dan sudah kita baca ini menjadi evaluasi bersama. Dan yang terakhir, Bapak Ibu sekalian dari Allah Subhanahu wa taala, prinsipnya adalah merawat keimanan yang terakhir yang keempat adalah kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk berada di dalam ketaatan dan kebaikan. Sebagaimana salah satu doa yang diajarkan yaitu adalah ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Ya musarrifal qulub sarrif qulubana ila ta'atik. Atau doa-doa dalam bahasa Indonesia juga dipersilakan. Kemudian kita sama-sama berdoa dan berharap semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga kita di dalam ketaatan dan kebaikan-kebaikan, sehingga semisal kita kemudian berbuat sebuah dosa dan kesalahan, kita harus senantiasa kembali bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena taubat kita insyaallah akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Wahai orang-orang yang beriman, gitu ya, kalau kita ini berbuat dosa dan kesalahan, janganlah kita merasa putus asa karena dosa dan kesalahan kita. Karena Allah Subhanahu wa taala, innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala jenis dosa dan kesalahan kita semuanya, selama matahari masih terbit dari timur. Itu mungkin yang dapat kami sampaikan sebagai pengingat, sebagai reminder, sebagai evaluasi bagi kita dan juga Bapak Ibu sekalian. Semoga kemudian Allah Subhanahu wa taala sebagaimana mengumpulkan kita bersama dengan Bapak-bapak Ibu sekalian di sini, mengumpulkan kita kembali di surga-Nya Allah Subhanahu wa taala serta keluarga di sini. Amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Kita doa, ya, semoga kemudian dengan doa-doa ini dapat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwati ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa yanbaghi li jalali wajhika al-karim wa 'azimi sultanik. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنا نسألك بأننا نشهد أنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم إنا نسألك التقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك التقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك التقى والعفاف والغنى. اللهم آت نفوسنا تقواها
وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها يا رب العالمين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا موتا إلا رحمته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيته يا رب العالمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Kita terjemahkan selama dari waktu untuk oleh Ustaz Fakih Hamdani LC. Kami atas nama panitia mengucapkan banyak terima kasih kepada Ustaz Fakih Hamdani LC atas nasihat yang telah disampaikan. Dan terakhir saya selaku MC dan mewakili panitia memohon maaf jika selama pelaksanaan acara masih terdapat kekurangan. Setelah ini sebagai akhir dari seluruh rangkaian acara, marilah kita bersalam-salaman untuk saling memaafkan. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perhatian, sedang, kamu please, ayo. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, 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 sallallahu
Tidak pulang dulu, siapkan sarapan pagi. Apa? Terakhir. Ceblok lu. Paling belakang Bluetooth ini. Pak Budi. Lihat berarti Pak. Oh, ini fotografer terakhir nih ya. Waduh, Masih panjang nih. Iya, berarti. Nah, dia kan berarti di kelas udah bangkrut, udah bangkrut. Sekarang udah bangkrut. Biasa. Banyak diganti rugi semua. Masih sama. Pada situ. Kalau enggak kerepotan kita. Wis. Video. Iya.
Oh enggak dijaga. Gimana Pak kesan-kesannya Pak? Terima kasih Pak Budi. For saya DKM. Terima kasih DKM untuk DKM. Alhamdulillahirobbilalamin. Nggak boleh nambah ya? Nggak boleh nambah. Ini bukan nambah, ini bungkus. Apa? Bisa ambil 2. Maknya nambah sama bubur. Punya sama-sama. Sepi. Sepi Pak. Terus nambah kopi Pak tuh. Mau pakai. Ya, vegetasi. Kalau tabungan industri.